Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Wijayanti dengan NIM 08041382227102. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai plant respiration from cell to ecosystem. Sebagian besar karbohidrat yang diasimilasi oleh tanaman setiap harinya digunakan untuk respirasi. Fraksi ini meningkat ketika laju pertumbuhan relatif maksimum menurun, karena biaya perolehan nitrogen lebih tinggi untuk tanaman dengan laju pertumbuhan yang lebih rendah. Selain itu, kebutuhan respirasi juga meningkat ketika tanaman berada pada kondisi kekurangan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor. Tanaman menghasilkan energi ATP melalui respirasi gelap yang menggunakan reaksi NADPH dan kerangka karbon untuk mendukung pertumbuhan. Namun pada beberapa tanaman, respirasi terjadi melalui jalur non-fosforilasi yang lebih resisten terhadap cyanida, tetapi menghasilkan lebih sedikit ATP dibandingkan jalur sitokrom. Ciri umum sistem respirasi. Yang pertama ada koefisien respirasi, ada jalur pernapasan pada tumbuhan berupa glikolisis, jalur pentosa fosfat oksidatif, siklus asam trikarboksilat, dan terakhir ada jalur transport elektron. Apa sih koefisien respirasi RQ itu atau RQ itu? Di mana rasio jumlah mol CO2 yang dilepaskan dibandingkan dengan O2 yang dikonsumsi. RQ sama dengan 1,0 jika sukrosa digunakan sebagai substrat respirasi dan dioksidasi penuh. Faktor yang mempengaruhi RQ berupa asam organik sebagai substrat dan proses biosintesis. Glikolisis jalur pentosa fosfat dan siklus asam trikarboksilat. Langkah awal respirasi yaitu berupa glikolisis sel tumbuhan. Dan kemudian ada produk glikolisis yaitu oksidasi satu molekul glukosa menghasilkan 2 molekul malat. Ketika piruvat terbentuk ada produksi bersih 2 ATP, tidak ada produksi bersih NADH ketika malat adalah produk akhir. Karena NADH digunakan dalam produksi oksaloasetat. Kemudian ada jalur pentosa fosfat oksidatif. Peran utama dalam produksi zat antara misalnya asam amino, nukleotida, dan NADPH. Tidak diatur oleh permintaan energi berbeda dengan glikolisis. Kemudian ada siklus TCA, yaitu malat dan piruvat dari glikolisis diekspor ke mitokondria. Kemudian ada oksidasi satu molekul malat, dan kemudian ada NADH dan FADH2 menyumbangkan elektron ke rantai transport elektron. Selanjutnya ada metabolisme mitokondria. Metabolisme mitokondria mencakup serangkaian reaksi biokimia yang energi dalam bentuk ATP terutama melalui proses fosforilasi oksidatif yang terdiri dari kompleks rantai transport elektron, terminal oksidasi tahan cyanida. Rantai transport elektron ini terjadi di mitokondria terdiri dari beberapa kompleks enzim. Terminal oksidasi tahan cyanida ini adalah jalur alternatif dalam rantai transport elektron, dikenal juga sebagai jalur oksidase alternatif AOX. Kemudian ada substrat inhibitor dan uncoupler. Substrat adalah molekul seperti NADH atau FADH yang menyumbangkan elektron pada ETC. Inhibitor menghasilkan transfer elektron pada kompleks tertentu seperti rotenon dan kompleks 1 atau cyanida pada kompleks 4. Uncoupler adalah senyawa seperti 2,4 DNP yang memisahkan proses transfer elektron dan fosforilasi oksidatif. Kontrol pernapasan rantai transport elektron, di mana rantai transport elektron mengacu pada pengaturan kecepatan respirasi seluler berdasarkan kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen serta substrat. Selanjutnya ada poin-poin utama pengendali respirasi tumbuhan. Yang pertama ada proses respirasi, di mana tumbuhan melakukan respirasi untuk menghasilkan energi dari glukosa yang dihasilkan selama fotosintesis. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi respirasi, ketersediaan oksigen, suhu, ketersediaan nutrisi, seperti glukosa dan mineral penting untuk proses respirasi. Selanjutnya ada peran enzim, di mana enzim berperan penting untuk dalam proses respirasi. Respirasi seluler ketika terdiri dari glikolisis, siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron. Selanjutnya ada hasil dari respirasi. Produk akhir dari respirasi seluler adalah energi, karbon dioksida, dan air.
Poin-poin utama pengendali respirasi tumbuhan. Respirasi dan fotosintesis merupakan dua proses yang saling terkait. Fotosintesis menghasilkan glukosa dan oksigen yang digunakan dalam respirasi untuk menghasilkan energi. Selanjutnya ada adaptasi tumbuhan, di mana tumbuhan memiliki adaptasi khusus untuk respirasi dalam kondisi tertentu, seperti tumbuhan air yang dapat bernapas di dalam air, atau tumbuhan yang hidup di daerah dengan oksigen yang rendah. Pengukuran respirasi, di mana laju respirasi dapat diukur dengan berbagai metode seperti menggunakan respirometer yang mengukur pertukaran gas O2 dan CO2. Produksi ATP dalam mitokondria terisolasi dan in vivo. Fosforilasi oksidasi model kemiosmotik, di mana proses yang terjadi dalam mitokondria sel eukariotik akan menghasilkan ATP dihasilkan melalui transfer elektron dalam rantai transfer elektron yang terlibat dalam respirasi seluler. Proses ini sangat efisien dan merupakan tahap akhir dari respirasi seluler, memanfaatkan energi dan oksidasi nutrisi untuk menghasilkan ATP secara optimal. Produksi ATP in vivo, di mana terjadi ketika melalui serangkaian proses biokimia yang berlangsung di dalam sel, terutama dalam mitokondria. Proses utama yang terlibat adalah glikolisis, siklus asam sitrat, dan fosforilasi oksidatif. Pengaturan transfer elektron melalui sitokrom dan jalur alternatif. Apa sih beda sitokrom sama jalur alternatif itu? Sitokrom merupakan jalur utama dalam transfer elektron menggunakan oksigen, sedangkan jalur alternatif aktif saat sitokrom terhambat oleh oksigen yang rendah. Faktor yang mempengaruhi berupa ketersediaan oksigen rendah, mengaktifkan jalur alternatif, dan konsentrasi substrat seperti pirufat serta malat yang memengaruhi jalur mana yang lebih dominan. Selanjutnya, ketersediaan jalur sitokrom. Jalur sitokrom dominan saat oksigen tersedia cukup menghasilkan ATP secara efisien melalui fosforilasi oksidatif. Kemudian kelimpahan jalur alternatif. Jalur alternatif lebih efektif saat tanaman mengalami stres meskipun kurang efisien dalam menghasilkan ATP, namun membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Selanjutnya ada pengaturan rumit oksidase alternatif. Oksidase alternatif memungkinkan tanaman beradaptasi dengan lingkungan yang tidak ideal, dan pengaturannya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memengaruhi aktivitas dan ekspresinya. Faktor pengatur oksidasi alternatif berupa kondisi lingkungan, konsentrasi substrat, regulasi genetik, ketersediaan nutrisi, dan spesies oksigen reaktif. Sebenarnya bisa nggak sih kita benar-benar mengukur aktivitas jalur alternatif? Tentu saja bisa dengan diukur melalui konsumsi oksigen, produksi energi, dan analisis produk akhir respirasi seperti etanol dan laktat. Faktor yang mempengaruhi berupa ketersediaan substrat, kondisi lingkungan, dan adanya inhibitor jalur utama yang mempengaruhi efektivitas jalur alternatif. Fungsi ekofisiologis jalur alternatif. Yang pertama ada produksi panas. Jalur alternatif dalam respirasi tanaman memungkinkan pelepasan energi sebagai panas, terutama pada spesies termogenik seperti arum dan Victoria amazonica. Selanjutnya ada jalur alternatif sebagai luapan energi. Yang pertama ada hipotesis luapan energi, di mana kondisi pemicunya berupa jalur aktif ketika produksi asam organik lebih cepat daripada oksidasi, menyebabkan akumulasi. Fungsi utamanya sebagai mekanisme kontrol kasar metabolisme karbohidrat, terutama saat ada kelebihan substrat. Yang selanjutnya ada bukan pengganti, kontrol halus, di mana jalur alternatif tidak menggantikan mekanisme kontrol yang lebih spesifik seperti yang melibatkan adenilat. Jalur alternatif dalam stres. Kemudian ada adaptasi terhadap perubahan permintaan karbon. Stres seperti kekeringan atau serangan patogen dapat meningkatkan permintaan karbon secara mendadak. Kebutuhan karbon mungkin tidak selalu meningkat saat pertumbuhan melambat. Selanjutnya ada perlindungan terhadap stres oksidatif, di mana jalur alternatif membantu mencegah pembentukan radikal bebas seperti superoksida. Dengan mengurangi stres oksidatif, jalur ini membantu menjaga fungsi sel normal. Interpretasi fungsi fisiologis spekulatif. Saat ini belum ada konsensus yang kuat mengenai fungsi spesifik jalur alternatif sebagai luapan energi sebagai kondisi fisiologis.
Kemudian ada menggunakan jalur alternatif dalam kasus darurat, di mana ketersediaan ADP memainkan peran penting dalam mengatur aktivitas jalur sitokrom dalam sel. Ketika kebutuhan energi meningkat, jalur sitokrom akan bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun jika kebutuhan energi terlalu tinggi, jalur alternatif akan ikut terlibat. Oksidasi NADH dalam kehadiran muatan tinggi. Oksidasi NADH adalah salah satu langkah penting dalam rantai transfer elektron, sebuah proses metabolik yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui oksidasi nutrien. Proses ini terjadi di dalam mitokondria dan melibatkan beberapa kompleks enzim yang berperan dalam mentransfer elektron dari NADH ke oksigen yang kemudian diuraikan menjadi air. Proses oksidasi NADH berupa pemberian elektron, transfer elektron, energi muatan energi tinggi. Kelanjutan respirasi ketika aktivitas jalur sitokrom dibatasi, di mana penghambat jalur sitokrom berupa inhibitor alami dan kemudian ada berupa mutan genetik. Peran jalur alternatif sitokrom. Produksi energi ketika jalur sitokrom terhambat, jalur alternatif menjadi penting untuk menghasilkan energi, meskipun efisiensi produksinya lebih rendah. Adaptasi terhadap stres. Jalur alternatif membantu tanaman beradaptasi dengan kondisi stres seperti kekurangan oksigen, suhu rendah, dan paparan senyawa beracun. Kemudian perlindungan terhadap kerusakan oksidatif. Jalur alternatif membantu mengurangi kerusakan sel akibat radikal bebas yang dihasilkan ketika jalur sitokrom terganggu. Faktor yang mempengaruhi aktivitas jalur alternatif yang pertama ada kondisi lingkungan berupa suhu rendah, kadar sulfida tinggi, dan kondisi anaerob yang dapat merangsang aktivitas jalur alternatif. Kemudian ada ekspresi gen. Ekspresi gen yang mengkode enzim pada jalur alternatif dapat diinduksi oleh stres oksidatif. Tentunya ada konsekuensi tidak adanya jalur alternatif. Yang pertama ada akumulasi produk fermentasi, yang kedua ada kerusakan sel. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu pemahaman yang lebih baik tentang regulasi respirasi dalam tanaman dapat membantu dalam pengembangan strategi untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi yang telah dibagikan ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.